Halo kakak-kakak semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur kita diberikan kesehatan sampai hari ini ya. Kali ini kita akan belajar bersama dengan materi postur pembina pramuka ya. Tugas sebagai pembina pramuka yaitu penyelenggara kepramukaan yang paling depan ya. Jadi pembina pramuka itu penyelenggara kepramukaan yang paling depan ya. Sebagai pelaksana kebijakan gerakan pramuka dengan tugas menyelenggarakan tugas pokok gerakan pramuka. Yang kedua adalah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan dengan menggunakan PDK dan MK, kiasan dasar dan sistem AMONG. Kemudian tanggung jawab sebagai pembina pramuka yaitu terselenggaranya kepramukaan di satuan pramuka. Yang kedua, selalu melaksanakan PDK dan MK pada setiap kegiatan pramuka. Ketiga, mengatur dan mengarahkan kepramukaan sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang keempat, mewujudkan berkembangnya peserta didik sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Adapun peran pembina pramuka, ada peran sebagai orang tua, guru, kakak, bisa teman, mitra, sebagai konsultan, motivator, inovator, inspirator, dan fasilitator. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut ya, kita perlu memahami pengertian istilah-istilah dalam kepramukaan. Yang pertama, gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu adalah organisasinya ya. Yang kedua, pramuka. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan. Jadi kalau pramuka berarti orangnya ya. Yang ketiga, kepramukaan ya, adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka ya. Misalkan kegiatan yang menarik, menyenangkan ya, teratur, terarah dengan prinsip-prinsip metode PDK-MK ya. Kemudian pendidikan kepramukaan. Apa pendidikan kepramukaan? Adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak yang mulia ya, melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, sebagai pembina pramuka di gugus depan ya, apa itu gugus depan kakak-kakak? Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi yang terdepan untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Sedangkan pembinanya adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan kepramukaan. Ya. Anggota muda terdiri dari siaga ya, usia siaga usianya 7 sampai 10 tahun ya. Kemudian penggalang ya, penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Dan usia penegak ya, itu usia 16 sampai 20 tahun, dan pandega ya, itu usia 21 sampai 25 tahun ya, perguruan tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem AMONG kakak-kakak? Sistem AMONG ya. Jadi pembina pramuka itu memberikan dukungan, bimbingan dan pembinaan dengan menggunakan PDK-MK serta sistem AMONG ya, yaitu ing ngarsa sun tulodo, di depan jadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah peserta didik kita harus bisa membangun kemauan dan memotivasi. Kemudian tut wuri handayani, di belakang bisa memberi dorongan, kekuatan, pengaruh yang baik ke arah kemandirian untuk peserta didik ya, seperti ini adalah diambil dari Ki Hajar Dewantara ya.
Kemudian karakteristik, kita perlu tahu karakteristik peserta didik ya, karena kita membina, melatih ya peserta didik, kita perlu tahu karakteristik peserta didik ya. Bagaimana pramuka siaga itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya pramuka siaga itu senang untuk bermain, senang meniru ya, senang bernyanyi, suka dipuji, masih manja-manja, bahkan senang cerita atau mengadukan ya, wadul-wadul ya kalau orang Jawa ya. Nah itu ciri-ciri pramuka siaga. Kemudian untuk pramuka penggalang seperti kakak-kakak ini ya berbeda ya. Untuk peserta didik pramuka penggalang ya, itu biasanya senang bergerak ya, lincah ya, senang mengembara ya, usil ya, lincah usil, senang mencoba-coba ya, dan juga ada sifat kepahlawanannya ya. Kemudian sudah ada mulai perubahan fisik, suaranya kalau penggalang itu ya, yang putra itu ya suaranya mulai paro ya. Kemudian sudah mulai suka lawan jenis ya, seperti itu. Nah itu ciri-ciri pramuka penggalang ya. Kemudian karakteristik pramuka penegak ya, kalau penegak sudah berbeda lagi ya, mulai mencari identitas, jati diri, bersosial, mudah terpengaruh, mudah terprovokasi ya, kemudian emosional, masih emosional belum mantap ya, kemauan sulit untuk dicegah ya. Nah, ingin cepat masalah cepat selesai ya dengan melalui kekuatan fisiknya. Nah, itu ciri-ciri karakteristik dari peserta didik penegak. Nah, berikutnya tugas kita sebagai pembina pramuka, yaitu kakak-kakak memberikan pembinaan pada peserta didik ya, agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap ya, berbudi pekerti yang luhur. Kemudian menerapkan PDKMK, kiasan dasar dan sistem AMONG dalam proses pembinaan kepada peserta didik. Memberikan pengayaan dengan mengikuti perkembangan zaman ya, selalu up to date ya, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungan, serta selalu taat pada kode-kode kehormatan pramuka. Kemudian menghidupkan, membesarkan gugus depan ya, dengan selalu memelihara kerjasama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat ya. Nah itu tugas pembina pramuka. Sekarang perannya ya, pembina pramuka juga memiliki peran ya, kakak-kakak sebagai ortu ya, peran kita sebagai orang tua yang dapat memberikan nasihat, arahan dan bimbingan ya kepada peserta didik. Kemudian sebagai guru ya, kita juga berperan sebagai guru yang mengajarkan berbagai keterampilan, berbagai pengetahuan ya kepada peserta didik. Nah, kadang kita juga bisa berperan sebagai kakak ya. Nah, peserta didik sebagai adik-adik kita ya, kita sebagai kakak. Sebagai kakak harus melindungi, mendampingi dan membimbing adik-adik kita ya. Kemudian bisa berperan sebagai mitra ya, kita juga sebagai mitra, teman ya, teman yang dapat dipercaya dengan menyelenggarakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, mengandung unsur pendidikan ya. Kita seperti teman dengan peserta didik. Kemudian kita juga bisa berperan sebagai konsultan ya. Mungkin adik-adik kita ya bertanya ya, tidak tahu ya, ingin tahu. Nah, kita adalah tempat untuk bertanya ya, berdiskusi ya dengan berbagai hal. Kemudian kita juga sebagai pembina berperan sebagai motivator ya.
yang membangkitkan motivasi ya, sebagai inovator ya, penuh dengan inovasi, sebagai inspirator untuk meningkatkan kualitas diri ya, bersemangat ya, semakin maju. Yang terakhir, kita juga berperan ya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi ya kebutuhan dan kegiatan peserta didik. Nah, setelah kita juga memiliki peran, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai pembina pramuka ya, yaitu terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka, terjaganya pelaksanaan PDK, MK pada semua kegiatan pramuka, pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial ya peserta didik atau sesosif ya. Dan terwujudnya, tanggung jawab kita adalah terwujudnya peserta didik yang berkepribadian mantap, berbudi pekerti luhur, dan berguna bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, inilah postur sebagai pembina pramuka kakak-kakak ya. Kita sebagai pembina pramuka yaitu harus selalu siap melaksanakan tugas. Ada tugas kita diberi kepercayaan, harus selalu siap sedia menghayati dan menguasai materi yang akan disajikan kepada peserta didik, kaya dengan keterampilan kepramukaan, memiliki multi metode dan dapat menggunakannya dengan baik ya. Penjelasannya mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian kita juga saling membantu, bertukar pikiran dengan sesama pembina ya, dengan sesama pembina di gugus depan masing-masing, menyajikan pelajaran ya, pembelajaran kegiatan yang menarik dan menyenangkan, mampu menciptakan suasana yang segar ya, yang membuat fresh ya, seperti itu, menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi, sesosif ya, dan ikhlas bakti. Kita sebagai pembina pramuka harus selalu ada di dada kita, ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Dan terakhir, kita harus selalu bisa membuat happy ya, bahagia, healthy, selalu sehat, ceria ya, helpful, suka menolong ya, handicraft, suka berkarya. Itulah postur dari pembina pramuka. Demikian kakak-kakak yang Kak Mur sampaikan melalui materi kita postur pembina pramuka. Sekian, terima kasih. Salam Pramuka.